Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, jadi baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin saya minta salah satu siswa untuk bisa pimpin kita dalam doa pagi. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mendengar kami dalam yang kita kami menyesalkan. Tuhan, pada saat ini kami yang berkenan Tuhan sudah Tuhan memberkati dari awal perjalanan hingga berakhir. Ini doa yang cintai kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Agung. Sebelum kita mulai, coba saya tanya, apa kabar ini hari anak-anak? Baik. Iya, terima kasih. Bapak ambil absen dulu ya. Jessica, Hadir Pak. Aluna, Hadir Pak. Laurita, Hadir Pak. Arintika, Hadir Pak. Lorena, Hadir Pak. Aprilia, Hadir Pak. Agung. Hadir semua ini hari ya? Ya Pak. Oke, jadi baik. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita lakukan speaking dulu supaya kita bisa lebih semangat. Saya harap untuk kalian bisa berdiri. Ya, bisa mengikuti gerakan dari Pak Guru ya. Kita melakukan tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Tentang apa itu? Ya, tentang perangkat keras. Terus sekarang kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu materi perangkat lunak. Namun di sini sebelum kita melanjutkan materi berikut, saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah pernah mengenal atau mendengar kata web browser? Menurut kalian apa itu web browser? Iya, artinya adalah perangkat lunak yang bisa kita mengakses atau mengenali beberapa hal yang terjadi di luar sana. Dengan itu kita melakukan atau melewati yang namanya web browser. Nah, itulah kita punya materi pokok kita pada pagi hari ini, yaitu tentang web browser. Oke, Pak Guru akan menjelaskan tentang web browser. Nah, di sini fungsi dari ada beberapa fungsi web browser. Yang pertama yaitu membuka laman website. Nah, terus yang berikut memastikan keamanan suatu web atau website. Nah, biasanya dalam web browser juga terdapat proses autensis atau proses verifikasi suatu website. Nah, artinya permintaan data. Itu yang ketiga. Terus yang keempat. Nah, yang keempat di sini mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Nah, atau kata lainnya, selain memberikan akses pada laman yang dituju secara langsung, web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data. Artinya, web browser ini bukan saja hanya menampilkan berupa gambar, tapi namun juga akan mengumpulkan beberapa artikel atau beberapa informasi-informasi yang ada di dunia luar. Itu seperti itu. Terus yang berikut tentang pengertian berikut, yaitu yang kelima, mendukung penggunaan search engine. Nah, yang dimaksud search engine di sini adalah atau mencari mesin pencari. Mesin pencari secara umum merupakan bagian dari web browser. Sudah bisa kelihatan? Iya. Di sini yang pertama adalah penambah web browser atau web browser. Nah, fungsi dari web browser hampir setiap hari pengguna internet pastinya tidak bisa terlepas dari penggunaan web browser.
baik untuk membaca berita maupun menemukan data lainnya. Web browser memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka laman website. Nah, terus yang berikut, memastikan keamanan suatu web atau website. Nah, biasanya dalam web browser juga terdapat proses autentis atau proses verifikasi suatu website. Artinya permintaan data. Itu yang ketiga. Terus yang keempat. Nah, yang keempat di sini mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Nah, atau kata lainnya, selain memberikan akses pada laman yang dituju secara langsung, web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data. Artinya, web browser ini bukan saja hanya menampilkan berupa gambar, tapi namun juga akan mengumpulkan beberapa artikel atau beberapa informasi-informasi yang ada di dunia luar. Itu seperti itu. Terus yang berikut, tentang pengertian berikut, yaitu yang kelima, mendukung penggunaan search engine. Nah, yang dimaksud search engine di sini adalah atau mencari mesin pencari. Mesin pencari secara umum merupakan bagian dari web browser. Nah, yang dimaksud dengan mesin pencari itu sama seperti tadi itu. Artinya kita mencari beberapa informasi atau beberapa hal yang kita inginkan. Informatika. Itu seperti itu. Terus yang berikut yaitu cara kerja web browser. Nah, di sini cara kerja web browser ada beberapa sistem atau beberapa cara. Yang pertama yaitu user menyalakan komputer dengan membuka web browser. Dalam artian kita buka komputer terus kita membuka web browser. Itu seperti itu. Terus yang kedua, user mengetikkan alamat. Dalam artian kita mengetik sebuah alamat di dalam web browser agar kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang kita perlukan. Itu penggunaan search engine. Nah, yang dimaksud search engine di sini adalah atau mencari mesin pencari. Mesin pencari secara umum merupakan bagian dari web browser. Nah, yang dimaksud dengan mesin pencari itu sama seperti tadi itu. Artinya kita mencari beberapa informasi atau beberapa hal yang kita inginkan. Salah satu contoh saja dalam dunia pendidikan. Nah, di situ kita bisa mencari tentang materi-materi yang terkait dengan pendidikan. Salah satu contohnya di mata pelajaran kita sekarang ini, atau mata pelajaran informatika. Macam-macam web browser. Nah, artinya sebentar itu baru kita bisa pelajari di pembelajaran kelompok. Artinya sebentar. Nah, yang pertama web yang pertama adalah Mozilla Firefox. Terus yang kedua adalah Internet Explorer. Terus yang ketiga adalah Safari. Yang keempat adalah OpenAI. Terus yang kelima Google Chrome. Terus yang keenam Microsoft Edge. Terus yang ketujuh USB browser. Nah, disitulah sebentar baru kita mempelajari secara mendalam. Artinya tentang beberapa ikon atau beberapa item tentang macam-macam web browser. Itu seperti itu. Sebelumnya pasti kalian pernah melihat ikon-ikon atau simbol-simbol berikut ya. Oke. Nah, apa itu web browser? Web browser itu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web. Ya. Karena pasti setiap hari kita menggunakannya ya. Ya. Nama lain dari web browser itu adalah peramban, situs jelajah, atau hanya browser saja ya. Dan kita biasanya nyebutnya hanya browser. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apa sih fungsi dari web browser? Nah, fungsi utamanya itu adalah sebagai penghubung antara user atau pengguna dan situs-situs pada sebuah website. Ya, jadi dia yang menghubungkan antara kita dengan internet. Kemudian secara khusus atau terperinci, web browser itu memiliki 5 fungsi. Ya. Yang pertama untuk menampilkan halaman atau situs-situs web. Yang kedua menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Yang ketiga menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Dan yang keempat itu mendukung penyimpanan data halaman, kemudian lebih hemat paket datanya. Kemudian ini katanya 70% lebih
dapat merubah shortcut key. Apa itu shortcut key? Nanti. Oke, jadi baik, mungkin dari penyampaian materi terus dengan hasil video yang kita amati bersama, apakah ada yang belum mengerti atau belum paham? Silakan bisa bertanya. Ya. Saya Pak. Jadi pada penjelasan tadi Pak Guru sempat menyinggung tentang Internet Explorer. Jadi saya ingin bertanya Pak Guru, apa fungsi dari Internet Explorer? Mungkin ada teman-teman yang bisa membahas, bisa menjawabnya. Ya, silakan Nuni. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Stella, apa fungsi Internet Explorer? Fungsinya hampir sama dengan web browser lainnya. Bedanya aplikasi ini sudah bawaan Windows. Kita bisa download dan juga melakukan hal-hal lain pada web browser lain. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada saya rasa seperti itu, dia hampir sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Itu seperti itu. Masih ada lagi yang mau pilih bertanya? Saya ingin bertanya, apa manfaat dan kegunaan dari Mozilla Firefox? Manfaat dan kegunaan dari Mozilla Firefox. Iya. Apa bisa ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Ya, silakan Tasya. Jadi di sini saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Aluna, yaitu manfaat dan kegunaan Mozilla adalah manajemen RAM yang stabil, dalam artian semakin besar ukuran RAM, maka semakin cepat pula jalannya proses eksekusi suatu program. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Artinya semakin besar ini RAM-nya, maka semakin cepat juga dalam akses hal-hal yang kita inginkan. Kita berikan aplaus dulu. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Jadi silakan untuk masuk pada kelompoknya masing-masing.
Dengan waktu yang kita tentukan tadi sudah selesai. Jadi selanjutnya maka kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Salah satu kelompok atau beberapa kelompok mungkin yang mau presentasikan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Kira-kira kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Luna, Saya Stella. saya Rena, saya Jessica, saya Priya. Jadi baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Stella saya persilakan. Jadi baik Pak Guru dan teman-teman sekalian, LKPD yang kita sedang kerjakan saat ini itu ada 2 soal. Yang pertama, sebutkanlah fungsi-fungsi dari web browser. Jadi teman-teman, fungsi web browser yang pertama itu adalah untuk membuka laman website. Jadi fungsi web browser yang paling menunjuk teman-teman itu ada pada kemampuan untuk mengarahkan pengguna pada alamat website yang dituju. Jadi dengan kita menggunakan web browser, seseorang itu bisa langsung menuju ke alamat di mana dia akan mengakses data sementara jika menggunakan search engine, maka ia hanya akan mendapatkan beberapa website yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ren. Oke, yang kedua itu, fungsi yang kedua adalah memastikan keamanan software. Nah, biasanya dalam web browser juga terdapat proses authentication atau proses verifikasi suatu website atau laman dan memastikan bahwa laman tersebut tidak berbahaya bagi perangkat jika dikunjungi. Misalnya, untuk menghindarkan perangkat komputer atau gadget dari virus yang bisa merusak sistem komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Jadi fungsi yang ketiga yaitu mendukung permintaan data. Fungsi lain dari web browser adalah untuk mendukung permintaan data yang dibutuhkan oleh pengguna atau yang dikenal dengan istilah requesting seperti data item. Hampir seluruh alamat web yang ada di internet dapat diakses dengan menggunakan web browser. Dan data yang berupa foto atau media lainnya dapat disimpan secara langsung dalam dokumen komputer. Jadi teman-teman, fungsi yang keempat yaitu mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Selain memberikan akses pada laman yang dituju secara langsung, web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data pada suatu website termasuk efek yang ada di dalamnya, sehingga laman web dapat ditampilkan dengan baik dan maksimal. Tidak hanya menampilkan teks, web browser juga menampilkan foto, video, dan audio pada suatu laman. Jadi fungsi yang terakhir itu mendukung pengguna search engine. Jadi search engine atau mesin pencari secara umum merupakan bagian dari web browser sehingga pengguna bisa mencari data dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus mengetikkan alamat pada address bar dalam menu web browser. Selanjutnya teman-teman, kami akan menjelaskan nama web browser, tahun rilisnya dan juga pengembangnya. Yang pertama, Google Chrome. Google Chrome rilis pada tahun 2008, pengembangnya adalah Google. Yang kedua, Mozilla Firefox, tahun rilis 23 September 2002, pengembangnya Mozilla Foundation. Yang ketiga, Microsoft Edge, tahun rilis 29 Juli 2015, pengembangnya Project Spartan. Yang keempat, Opera, tahun rilis 10 April 1995, pengembangnya Opera Software Company. Yang kelima, Safari, tahun rilis 7 Januari 2003, pengembang Apple Inc. Jadi baik teman-teman, yang barusan dijelaskan dan dibacakan oleh teman saya Rena itu adalah jawaban dari LKPD soal nomor 2, yaitu sebutkan jenis-jenis browser, tahun rilisnya beserta dengan pengamannya. Demikianlah presentasi dari kami teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, kami persilakan. Oke, jadi mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Waktu dan kesempatan diberikan oleh kelompok 1 tadi. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Jadi saya mau bertanya terkait apa kelebihan dan kekurangan Opera.
Jadi baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Mauran, yaitu apa kelebihan dan kekurangan Opera. Yang pertama, kelebihan yaitu memiliki fitur keamanan yang lengkap, memiliki kecepatan loading yang rendah sehingga cepat dibandingkan dengan browser lainnya. Kemudian kekurangannya teman-teman yaitu yang pertama, konsumsi RAM yang tinggi, belum support gambar gerak, clipboard yang terbatas. Sekian dari kami teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, mungkin kalian bisa sebutkan apa fungsi dari Google Chrome? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Moni, apa fungsi dari Google Chrome? Google Chrome berfungsi untuk menampilkan konten yang dimuat oleh website. Konten itu dapat berupa video, gambar, berita, audio, dan lain-lain. Selain itu, fungsinya untuk mencari, mengakses, dan menampilkan segala bentuk informasi. Jadi baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesi bertanya kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita terus berikut kelompok siapa lagi yang mau siap presentasi? Kelompok keempat. Kelompok keempat, ya silakan kelompok keempat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nuning. Saya Jinis, Saya Yeyen. saya Maura, saya Tasya. Kami akan membacakan hasil pekerjaan kami. Saya persilakan Jenis untuk membacakan hasil kerja kami. Oke, baik. Yang pertama, saya akan membacakan 5 fungsi web browser. Yang pertama, mendukung permintaan data. Yang kedua, memudahkan akses laman. Yang ketiga, untuk mencari banyak konten. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, sinergilisme dengan mesin pencari. Berikutnya akan dijelaskan oleh Moen. Baik, kami akan menjawab untuk tugas nomor 2 dengan suruhan mencari informasi terkait web browser. Yang pertama, nama web browser Google Chrome, tahun rilis 2 September 2008, pengembang Google. Yang kedua, nama web browser Mozilla Firefox, tahun rilis 23 September 2002, dan pengembangnya Mozilla Foundation. Yang ketiga, Microsoft Edge, tahun rilis 29 Juni 2015, pengembangnya Project Spartan. Yang keempat, Opera Mini, tahun rilis 10 April 1995, pengembangnya Opera Software Company. Yang kelima, Safari, tahun rilis 7 Januari 2003, pengembangnya Apple Inc. Sekian hasil kerja kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dari Safari? Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Aluna. Kelebihan dari Safari adalah keamanan dan privasi yang baik, kecepatan yang baik, fitur pemblokir iklan, integrasi dengan ekosistem API. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, apa kekurangan dari Safari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Florita, yaitu kekurangan Safari, yaitu keterbatasan fitur, tidak tersedia di semua platform, tidak mendukung banyak ekspansi, dan sinkronasi yang kurang baik. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Terima Oke, kasih. kita berikan aplaus. Dari materi tadi yang Pak Guru sudah sampaikan lewat video maupun yang Pak Guru sudah jelaskan, jadi mungkin saya minta salah satu teman kita untuk bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, silakan Aluna. Jadi kesimpulan dari materi web browser yaitu salah satu aplikasi yang merupakan bagian perangkat lunak yang sangat membantu kita untuk mencari informasi dengan mudah dan cepat. Iya, jadi benar. Artinya begini, yang dimana web browser itu sendiri adalah untuk mempermudah kita mencari suatu informasi atau suatu hal yang kita inginkan untuk kita ketahui, misalnya saja dalam dunia pendidikan. Nah, di situ tinggal kita
memasukkan icon atau memasukkan hal yang kita inginkan. Dengan sendirinya dia akan memunculkan beberapa berita-berita atau tentang media-media pendidikan. Jadi Pak Guru sudah kirim itu lewat WA Group. Jadi kalian silakan mengaksesnya lewat WA Group. Artinya soal pretest yang Pak Guru sudah buat itu. Apakah kalian sudah menemukan? Sudah. Iya, oke, jadi baik. Untuk penyampaian materi kita selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan materi nanti, yaitu tentang brailler atau pengguna komputer. Nah, terus sebelum kita menutupi kegiatan kita pada hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita doa. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan Nuni. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing mengakhiri pelajaran ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kami belajar hingga pada saat ini. Ya Bapak, pada saat ini kami telah harus belajar. Kiranya apa yang kami belajar dapat berguna untuk masa depan kami. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Noni yang sudah memimpin kita dalam doa penutup pada siang hari ini. Siap. Beri salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang ya.